banget, hari ini aku baru selesai mens. Oh iya, selamat dong. Terus, mens selanjutnya kamu kapan? Harusnya sih bulan depan aku mens lagi ya. Bulan depan? Wait, bulan depan bukannya jadwal kita umroh, Bun? Oh iya, terus gimana dong? Kamu nggak bisa mens sih pas umroh. Ya udah, kalau gitu kita duduk bentar, terus kita searching di internet gimana caranya nunda mens kamu di bulan depan. Gimana? Boleh deh. Oke. Bentar ya. Bagaimana cara menunda mens dengan aman? Bun, katanya pil KB bisa loh nunda mens. Kamu mau coba nggak? Tapi aman nggak ya? Gimana kalau kita ke dokter dulu? Iya sih, takut nggak aman ya. Ya udah, sekarang kita ke dokter langsung yuk. Iya. Yuk. Selamat pagi Pak, Ibu, silakan duduk. Selamat pagi dok. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini sebelum memperkenalkan saya Dr. Justin yang berjaga di rumah sakit pada hari ini. Saya berbicara dengan Ibu dan Bapak siapa dan umurnya berapa? Saya Afal, umur 35 tahun. Saya Radit, umurnya 37. Baik, apa yang bisa saya bantu ya pada hari ini? Jadi gini dok, kemarin adalah hari terakhir istri saya mens dan biasanya siklus mens bulanannya itu teratur dok. Nah masalahnya bulan depan kita ada umroh dan setelah dicek ternyata waktu kita umroh itu berdepatan dengan waktu siklus mensnya dia di bulan selanjutnya. Terus kita panik dan kita akhirnya cari-cari di internet. Dan saya menemukan bahwa ternyata PKB itu bisa untuk menunda mens. Makanya kita datang ke sini sekarang buat tanyain ke dokter sebenarnya benar nggak sih pil KB ini bisa menunda mens dan aman nggak dok? Baik, bagus ya udah datang ke rumah sakit hari ini untuk konsultasi. Jadi mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa hal supaya kita dapat menentukan terapi yang tepat ya. Baik dokter. Baik dok. Baik, Bu, di sini saya izin menanyakan beberapa hal ya, Bu. Pertama, kapan pertama kali Ibu mengalami haid? Pas SMP sih dokter sekitar umur 13 tahunan kalau nggak salah. Kemudian jarak antara haid itu kira-kira berapa hari ya, Bu? Biasanya 28 sampai 30 hari sih dok, sekitar sebulanan lah. Kemudian juga kapan terakhir Ibu mengalami haid? Kemarin hari terakhir saya haid sih dokter. Kemudian juga saya mau nanya Bu tentang volume cairannya biasanya atau volume darahnya itu bagaimana ya Bu? Apakah sedikit yang keluar atau banyak yang keluar? Apakah Ibu harus sering mengganti pembalut atau bagaimana ya Bu? Sedang sih dokter, nggak sampai banjir jadi nggak terlalu banyak juga. Kemudian juga apakah nyeri haidnya ini sering mengganggu aktivitas sehari-hari Bu? Nggak terlalu sih dokter, masih bisa ditahan. Kemudian juga Bu saya izin menanyakan apakah Ibu sekarang sedang menyusui? Tidak dokter. Terakhir saya izin menanyakan faktor kesehatan ya Bu, apakah Ibu pernah mengalami migrain berat, tekanan darah tinggi, atau juga merokok Bu? Nggak ada dokter, saya juga tidak merokok. Baik Bu, terima kasih. Baik, di sini saya izin menjelaskan ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini banyak miskonsepsi mengenai menstruasi sendiri atau darah haid itu merupakan darah kotor, tapi sebenarnya itu merupakan dinding rahim ibu itu luruh gitu. Jadi di sini disebut juga endometrium. Sini saya izin menjelaskan ya sedikit dari fase-fase dalam siklus menstruasi. Jadi di sini terbagi menjadi 4 fase. Jadi pertama ada fase flow itu jadi ini berlangsung selama 1 sampai 5 hari. Ini merupakan perkembangan dari sel telurnya. Kemudian juga di sini fase folikular. Ini 6 sampai 14 hari ini merupakan pematangan dari sel telur yang final. Kemudian juga di antara fase folikular dan juga luteal fase di sini ada fase ovulasi. Jadi fase ovulasi ini di mana sel telur ini sudah matang dan dilepaskan. Dan sebelumnya tadi fase folikular itu terjadi sekitar 6 sampai 14 hari. Kemudian yang terakhir itu ada fase luteal, di mana fase luteal itu di mana kondisi dinding rahim ibu itu sudah siap untuk kehamilan. Jadi di sini itu sekitar 15 sampai 28 hari. Nah, jadi di sini juga ada 2 hormon yang berperan utama dalam siklus menstruasi ini, yaitu ada estrogen dan progesteron. Di mana estrogen itu bertujuan untuk menebalkan dinding rahim ibu dan juga progesteron itu bertujuan untuk mempertahankan ketebalan dinding rahim itu. Jadi di sini saat tidak terjadi fertilisasi atau dibuahi dari sel telurnya, maka akan ulang lagi siklus menstruasi dan dinding rahim ibu akan luruh kembali.
Oh, berarti tubuh istri saya mengulangi semua fase ini tiap bulan ya? Iya, jadi siklus menstruasi ini ya Bapak dan Ibu di sini berlangsung sekitar 21 sampai 35 hari. Nah dok, jadi cara kerja pil KB itu sebenarnya bagaimana ya? Jadi pil KB sendiri ini merupakan pil yang mengatur dari hormon dari siklus haid ibu, dan di sini itu berhubungan dengan memberikan hormon sintesis. Nah, jadi di sini terdapat dua jenis dari pil KB. Pertama itu ada pil kombinasi, kemudian juga di sini ada pil mini pil. Jadi di sini yang saya tunjukkan gambarnya ada pil kombinasi. Pil kombinasi sendiri ini merupakan pil yang paling umum digunakan untuk mengatur haid, dan ini mengandung estrogen dan progestin. Kemudian yang kedua itu ada pil mini pil, itu jadi mengandung dari progestin saja, di mana di sini biasanya digunakan untuk ibu menyusui. Nah, kemudian juga di sini dari pilnya bisa dilihat kalau warnanya ada yang berbeda, ada yang kuning dan putih, di mana di sini jadi ada pil hormonnya itu pil kuning, dan juga pil yang putih itu adalah pil placebo. Jadi yang pil hormon ini yang mengandung hormon untuk mengatur dari siklus haid, kemudian juga pil putih ini aja merupakan pil placebo sebagai pengingat saja untuk minum obatnya setiap hari. Kemudian juga dari fungsi dari pil KB sendiri itu ada 3, di mana itu untuk pertama adalah menghentikan sementara ovulasi dari ibu, kemudian yang kedua itu ada juga untuk menjaga supaya dinding rahim ibu tetap stabil dan tipis, dan terakhir itu untuk mengentalkan lendir pada serviks ibu supaya sperma itu tidak dapat masuk ke dalam alat reproduksi ibu. Jadi kalau saya mau menunda haid untuk umroh gimana ya dok? Nah, jadi di sini saya sarankan ibu untuk menggunakan pil kombinasi dengan metode continuous use. Jadi di sini pil KB sendiri kan kerjanya untuk menjaga hormon ya. Jadi di sini dengan menjaga hormon itu tetap stabil, nanti dinding rahim ibu akan tetap stabil dan mencegah terjadinya haid. Nah, di sini terdapat 2 jenis dari pil kombinasi sendiri, di mana ada pil yang isi satu stripnya isi 21 dan satu stripnya isi 28. Bedanya apa? Untuk yang 21 itu tidak mengandung dari pil placebo atau pil yang putih ini. Nah, di sini saya sarankan ibu untuk menggunakan yang strip 28. Jadi di sini setelah ibu bisa menghindari atau ibu tinggal melewati aja untuk mengonsumsi dari pil yang putih atau pil placebo, dan menggunakan pil yang kuning. Jika satu strip udah habis, ibu bisa lanjut ke strip yang baru. Tapi untuk mengonsumsi yang pil kuning aja. Kemudian di sini juga tolong dicermati ibu, untuk pil ini harus dikonsumsi setiap hari dengan jam yang sama atau jam yang konsisten. Kenapa seperti itu? Karena supaya hormonnya tetap stabil dan tidak ada terjadi hormon yang mendadak turun. Nah, tapi saya ada satu pertanyaan sebenarnya dok. Kalau misalnya darahnya itu tidak keluar, berarti artinya darahnya menumpuk di dalam rahim dok? Nah, jadi ini salah satu mitos yang sering ditanyakannya sama pasien-pasien yang lain. Tapi sebenarnya ini salah. Jadi sebenarnya karena pil KB ini menjaga untuk dinding rahimnya tetap stabil dan tipis, jadi nggak ada yang perlu diluruhkan, nggak ada darah yang perlu diluruhkan, jadi darahnya nggak numpuk. Baik, di sini ibu diselesaikan preskripsikan obat pil KB. Jadi di sini kita menggunakan pil kombinasi. Jadi di sini untuk tenang aja, untuk bapak dan ibu, untuk pil KB sendiri ini untuk aman, dan di sini bisa dikonsumsi dengan konsisten sesuai dengan jam yang teratur dan dikonsumsi setiap hari. Kemudian di sini mungkin ibu akan mengalami beberapa efek samping seperti flek, kemudian juga mual yang ringan. Selanjutnya juga di sini juga kemungkinan ibu mengalami payudara akan jadi tegang, tapi itu normal bu, tidak apa-apa. Di sini juga nanti ibu bisa mengonsumsi yang pil yang warna kuning aja bu, dikonsumsi setiap hari. Kemudian juga kalau udah habis bisa langsung dikonsumsi lagi, buka lagi pil yang strip yang baru dan konsumsi yang kuning besok harinya. Baik dok, jadi saya bisa mulai minum pilnya kapan ya dok? Nah, ibu bisa mulai minum pilnya mulai besok ya bu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Dari bapak atau ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Udah sih, cukup sih seperti itu. Insya Allah jadi lebih tenang. Tuh kan bun, ternyata bisa dan aman loh untuk nunda mens pakai pil KB. Nanti
kita langsung tebus resepnya ke apotek, habis itu kamu inget minum pilnya itu secara teratur dan sesuai anjuran dokter. Oke deh, siap. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Pesan ini disampaikan oleh FGD 2.